Halo pencinta film dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya dan semoga baik-baik saja. Selamat datang di channel History Movie, channel yang menghadirkan rangkaian review alur cerita film yang menarik dan menghibur. Oke gengs, langsung saja kami akan merangkum film Disney Mulan tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang putri dari mantan prajurit Kekaisaran Tiongkok yang mempunyai tekad, kejujuran, dan keberanian yang luar biasa demi memperjuangkan martabat keluarganya dan kemakmuran kerajaan. Penasaran seperti apa petualangannya? Langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang perempuan yang sedang berlatih ilmu bela diri kungfu. Wanita tersebut bernama Hua Mulan. Mulan merupakan seorang putri dari mantan prajurit Kekaisaran Tiongkok yang memiliki ilmu bela diri kungfu di atas rata-rata. Wow, dia juga adalah seorang pemberani yang memiliki tekad api yang luar biasa dalam bertempur. Sangat luar biasa. Namun, di desanya Mulan dianggap sebagai gadis yang membuat kekacauan dan meresahkan warga karena memiliki pemikiran dan kebiasaan yang sehari-harinya memang sangat jauh dari tradisi dan budaya yang diwarisi oleh keluarganya. Namun, stigma keluarga dan warga desa tersebut justru tidak membuatnya untuk pantang menyerah. Suatu ketika, kerajaan diterpa berita buruk tentang ganasnya pemberontakan penjajah timur, yaitu kaum Rouran. Pemimpin penjajah tersebut bernama Borikan. Ancaman tersebut membuat kerajaan memutuskan untuk berperang melawan pemberontak demi kedamaian dan kemakmuran kerajaan. Kerajaan mengutus jenderalnya untuk mempersiapkan perang dengan melatih pasukan kekaisaran baru guna melawan penjajah timur. Pasukan tersebut dihuni oleh putra terbaik yang berada di setiap pelosok negeri. Suatu hari utusan kerajaan tiba di desa Mulan. Seketika juga banyak pemuda-pemuda di desa tempat tinggal Mulan dipilih untuk ikut menjadi prajurit kekaisaran. Namun berbeda dengan ayah Mulan, dengan kesetiaan dan keberanian yang sudah tertanam dalam diri serta tekanan dari aturan dan tradisi kerajaan, ayah Mulan lalu mengajukan diri kepada utusan jenderal untuk bergabung bersama dengan pasukan kekaisaran. Hal ini karena ayah Mulan tidak memiliki putra, tetapi dia hanya memiliki 2 putri dan ditambah lagi usianya semakin tua. Oke guys, malam itu ayahnya mempersiapkan perlengkapan perang. Mulan mengambil kesempatan ini untuk membantu ayahnya dan menegakkan martabat keluarganya. Di malam yang sama, ia melarikan diri dengan membawa semua perlengkapan perang milik ayahnya tanpa berpamitan dengan ayah, ibu, atau adiknya. Agar tidak ketahuan identitasnya, yaitu seorang wanita, ia kemudian menyamar sebagai seorang lelaki. Scene pun berpindah saat Mulan sudah berada di markas besar pasukan kekaisaran. Hari demi hari, Mulan dan temannya berlatih dan adu kecerdasan dan kekuatan ilmu bela diri kungfu. Begitupun Mulan, dia merahasiakan identitasnya dengan rapi. Mulan pun menunjukkan kehebatannya, tetapi ia sadar ia hanyalah seorang wanita, sehingga ia mengurungkan niat untuk menunjukkan kehebatannya. Tetapi teman-teman yang lain belum bisa bersaing dengannya, walaupun mereka laki-laki. Tawa, sakit kerja keras, tekad dan motivasi mereka lakukan bersama-sama. Hingga pada suatu hari ketika mereka dipanggil untuk mempersiapkan diri berperang melawan pasukan Rouran. Di suatu tempat, pasukan Rouran telah bersiap untuk menyerang pusat kota kerajaan. Mereka sengaja membuat pengalian prajurit kerajaan agar Komandan Tung dan pasukannya dapat menjauh dari area kota kerajaan. Mulan dan semua pejuang masuk dalam jebakan dan strategi licik Borikan.
Di saat yang sama, pasukan Komandan Tung bertarung sengit dengan musuh. Ketika sedang bertarung, Mulan terpisah dari teman-temannya karena mengejar musuh yang membuat pengalihan. Tentu saja, itu hanya sebuah penyamaran belaka. Tak disangka, dalam pengejarannya, Mulan diikuti oleh sang penyihir. Penyihir itu pun kemudian menyerangnya, dan ia kalah. Kekalahannya disebabkan karena menyimpan kebohongan dan dapat melemahkan kekuatannya. Dia lalu tak sadarkan diri. Mulan pun akhirnya siuman. Ia lalu menyadari akan sesuatu hal yang mengganjal pada dirinya, yaitu kebohongannya, yang dapat membuat dirinya bukan sebagai pejuang sejati, sehingga melemahkan kekuatannya. Seketika itu juga ia membongkar penyamarannya. Mulan kemudian langsung bergegas membantu teman-temannya yang mulai mengalami kemunduran dalam berperang. Mulan pun menyusun strategi demi mengalahkan musuh. Ia berhasil melakukannya. Namun pada saat yang sama dia hampir saja kehilangan temannya. Karena bongkahan salju yang longsor akibat ledakan dari tembakan meriam musuh hampir saja membunuh teman dekatnya. Mereka pun berhasil menang dari peperangan itu. Senyum kebahagiaan terpampang di wajah mereka. Namun berbeda halnya dengan Mulan. Ia merasa bersalah pada dirinya sendiri karena telah melanggar aturan keluarga dan kerajaan. Saat itu juga identitasnya sudah terbongkar dan dia diusir dari resimen pasukan kekaisaran oleh Komandan Tung untuk meninggalkan tempat itu. Setelah peristiwa itu, Mulan pun memutuskan untuk menyendiri di sebuah pegunungan. Dia menangisi dirinya dan merasa bersalah pada keluarga, temannya, dan kerajaan. Tiba-tiba datanglah penyihir yang menyerang ia sebelumnya dan memintanya untuk ikut dengan penyihir itu. Tetapi Mulan menolaknya dan mengatakan bahwa pemimpin musuh adalah seorang pengecut yang melarikan diri dari perang. Penyihir itu mengatakan bahwa Borikan tidak melarikan diri dari perang. Itu hanya sebuah strategi pengalihan untuk menyerang ibu kota kerajaan. Dengan tekad api yang diwariskan dari nenek moyangnya yang disimbolkan oleh burung phoenix, serta kemampuan Mulan yang tetap menjadi seorang wanita dan selalu berjuang untuk melindungi negaranya, maka ia pun langsung bergegas menghadap Komandan Tung dan memberitahu rencana licik Borikan. Awalnya Komandan Tung tidak percaya terhadap Mulan, namun kepercayaan dan keyakinan dari teman-temannya dapat membuat komandan percaya dan memberikan kesempatan pada Mulan untuk berperang bersama melawan pemberontak Roran. Setelah itu, mereka langsung berangkat menuju kota kerajaan. Naasnya, kota kerajaan telah diserang oleh pasukan musuh dan raja telah dibodohi oleh penasihat kerajaan yang merupakan zaman penyihir itu. Semua gerbang diblokade dan semua pasukan dipindahkan. Hanya seorang raja dan sisa pasukan saja yang ditinggalkan. Rencana Borikan pun berhasil dan raja telah dipojokkan. Di tempat lain, Mulan dan teman-temannya sudah tiba di kerajaan dan menyaksikan bahwa tidak ada prajurit seorang pun di sana, tetapi musuh sudah ada di mana-mana. Seketika itu juga terjadilah perkelahian melawan musuh. Saat itu juga Mulan mencari sang raja. Namun setibanya di kamar raja, Mulan bertemu dengan penyihir tersebut. Entah kenapa penyihir tersebut berubah pikiran dan membantu Mulan untuk menolong raja dari Borikan. Penyihir tersebut pun menuntun Mulan untuk menyelamatkan raja. Setelah Mulan sampai di tempat yang menjadi jebakan Borikan untuk raja, ia kemudian diserang oleh panah Borikan yang merasa terancam oleh perkataan penyihir tersebut dengan memberitahu Borikan bahwa Mulan adalah pejuang terbaik kerajaan, sehingga Borikan marah dan memanah Mulan. Tetapi tiba-tiba penyihir itu menyelamatkan nyawa Mulan dari ancaman kematian. Selanjutnya terjadi pertarungan sengit antara Mulan dan Borikan, dan akhirnya Mulan pun memenangi pertarungan tersebut dan berhasil menyelamatkan raja dari kematian.
Di penghujung film, yang mana Mulan akan dinobatkan menjadi petugas pengawal raja. Namun, ia tidak bisa menerimanya dan memutuskan kembali ke keluarganya. Mulan kembali ke rumahnya dengan sukacita dan kebanggaan di pundaknya karena telah mengangkat harga diri keluarganya tersebut. Ia kemudian diberikan hadiah yang diberikan raja, sebuah pedang yang bertuliskan setia, berani, jujur. Dan yang keempat adalah pengabdian kepada keluarga. Saat yang sama, raja mempertimbangkannya kembali untuk bergabung bersama dengan pasukan pengawal kerajaan. Dan film pun selesai. Oke gengs, pesan dari film ini adalah tekad, disiplin, ketaatan, keberanian, dan motivasi serta ilmu pengetahuan akan berjalan baik menjadi satu kekuatan bila diimbangi dengan kejujuran dan kerendahan hati. Thank you for watching.